Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah sekarang kita memasuki makhraj yang keempat, yaitu makhraj huruf dhad. Ya, makhrajud dhad. Dari mana keluarnya? Kita baca saja langsung. Dia keluar dari hafatul lisan ma'a ma yujawiruha minal adrasil uliya. Ya. Jadi dia keluar dari sisi lidah. Ya, dari sisi lidah. Bertemu ya dengan yang ada di dekatnya, ya, berupa gigi-gigi geraham bagian atas. Ya. Jadi dia keluar dari sisi lidah atau tepi lidah, ya, bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Nah, perhatikan di sini gambarnya teman-teman, ya. Jadi dia keluar dari sisi lidah ini teman-teman, ya. Ini kalau kita lihat lidah dari tampak samping, maka tepinya ini. Nah, tepinya ini menempel ke gigi geraham, ya. Nah, tepi lidah ini dibagi menjadi dua bagian, ada tepi belakang, ada tepi depan. Ya, tepi belakang yang ini teman-teman. Nah, tepi depan yang di sini. Ya, jadi dari belakang ke depan ini sebenarnya nempel ke bagian dalam gigi geraham atas. Ya, gigi geraham atas. Nah, kalau kita lihat gambar yang ada di sini, nah di sini ada apa nih namanya, titik-titik ya yang berwarna biru dan ada juga yang berwarna kuning, ya. Nah di sini ada keterangannya. Untuk yang berwarna kuning ini adalah mantiqatut talamus min ghairi dhuktin, ya. Untuk yang kuning ini bagian sisi lidah, ya, atau sebenarnya ini udah masuk ke bagian ujung, ya. Nah ini hanya menempel saja, ya, di gusi tanpa ada tekanan. Jadi nggak boleh ada menekan di bagian ujung ini, di bagian depan ini nggak boleh ada tekanan, ya. Adapun yang berwarna biru ini adalah mantiqatud dhugti walittika, ya. Di sini ada bagian di mana sisi lidah kita itu menekan dan bertumpu. Jadi tumpuannya itu ada di belakang sini teman-teman. Nah ini gigi atas ini ya teman-teman, ya. Ini gigi atas. Jadi ini rahang atas sebenarnya, ya. Ini rahang atas. Jadi sisi lidah kita ini, sisi-sisinya sekelilingnya ini, ya. Ini sekeliling lidah ini ditempelkan ke atas. Ditempelkan ke atas. Nah, yang bagian belakang sisi ini di sini ini menekan. Adapun bagian lidah yang di depan sini, ya, ini hanya menempel saja, tidak boleh ada tekanan di sana. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, ya. Gambar huruf dhad ini, posisi lidah dilihat dari tampak atas, ya. Al-hayyizul ladzi tashghaluhu dhadu min hafatayil lisan, ya. Ini adalah area yang tashghaluhu dhad, ya, yang aktif pada huruf dhad, ya, dari dua sisi lidah, ya. Jadi bagian lidah yang aktif, ya, yang berperan dalam membentuk huruf dhad itu adalah bagian sisi lidah. Ini yang disebut dengan hafatul lisan, ya. Hafatul lisan ini ada dua bagian, ya. Ada bagian yang berwarna hijau, ada bagian yang berwarna kuning. Ya, kalau di sini tadi warna biru dan warna kuning, ya. Di sini warna hijau, ya. Nah, bagian ini yang terpakai ini teman-teman. Jadi ini nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya dengan tengah lidah, dengan pangkal lidah, ya, dengan bagian atas ini nggak ada hubungannya. Jadi huruf dhad itu kaitannya dengan sisi-sisi lidah atau pinggiran lidah. Jadi ini kalau ini lidah, pinggirannya ini. Nah, ini pinggirannya kelihatan ya teman-teman, ya. Nah, ini pinggirannya. Nah, disitulah bagian lidah yang berperan dalam membentuk makhraj huruf dhad, ya. Dalam membentuk huruf dhad, ya.
Nah, yang berwarna hijau ini disebut aqsal hafah, ya, yang di sini ya bagian penghabisannya ini, penghabisan yang warna hijau ini atau startnya warna kuning ini. Nah, ini disebut dengan adnal hafah. Ya, aqsal hafah itu artinya sisi terjauh. Ingat, kalau kita mendengar kata aqsa itu maknanya yang paling jauh. Ya, pernah dengar Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh dari kita, ya. Al-Aqsa, Aqsa itu artinya jauh, paling jauh. Jadi ini adalah sisi lidah paling jauh kalau startnya itu dari bibir, ya. Sisi lidah yang paling jauh. Ini sisi lidah yang paling dekat di sini. Jadi di sini teman-teman, ya, sisi lidah itu. Nah, bagian ujung lidah ini juga ikut berperan, tapi tidak tidak menekan. Dia hanya menempel saja. Makanya di sini dijelaskan yang warna hijau ini adalah mantiqatud dhuqti walitika, ya. Daerah atau area yang di sana ada tekanan dan juga tumpuan. Jadi lidah kita tuh bertumpu di sini. Ya, dari sini sampai sini itu harus nempel ke dinding dalam gigi geraham atas. Nah, ketika kami bertalaki dengan guru-guru kami, ya, guru-guru kami ini menjelaskan bahwa makhraj huruf dhad itu ada di sini, ya, bertemu dengan dinding dalam gigi geraham atas. Dulu ketika sebelum saya bertalaki, ya, itu saya memahami, ya, jadi gigi geraham ini yang atas ini bagian ujungnya ini yang ditempelkan ke sisi lidah seperti ini, ya. Padahal ini salah. Yang betul adalah dinding dalamnya seperti ini, teman-teman. Ya, dinding dalamnya, bukan bagian bawah gigi geraham ini, enggak, tapi dinding dalamnya seperti ini. Nah, ditempelkan. Dari sini sampai sini ini menempel terus, ya, sampai sini. Jadi sekeliling sebenarnya. Tapi para ulama memberikan keringanan untuk pelafalan huruf dhad ini. Kita dibolehkan untuk memilih, ya, mau menggunakan sisi lidah bagian yang kanan atau yang kiri. Nah, itu bebas, ya, silahkan. Mau pakai yang kanan, bo, bi, bu, au, ini bagian yang kanan. Kalau bagian yang kiri, bo, bi, bu, au. Nah, ini bagian yang kiri. Mau dua-duanya, silahkan. Bo, bi, bu, au. Ya. Nah, ketika dalam keadaan bersukun, dia memiliki sifat yang namanya istitolah dan juga rokhawah, ya. Makanya suaranya itu harus mengalir, teman-teman, ketika dia dalam keadaan sukun, apalagi ketika tasydid, ya. Banyak diantara kita ketika mengucapkan huruf dhad sukun, ya, atau tasydid, ini malah tidak ada aliran suara, ya. Nah, ini menggugurkan sifat rokhawahnya, padahal dia punya sifat rokhawah. Mengalir. Walawwalin. Nah, ketika kita masuk ke huruf dhad, ya, pokoknya bagian yang dijadikan tumpuan ini bagian belakang. Nah, menekannya di sini, ya, menekannya di belakang, bukan di depan. Walawwalin ini jadi huruf dha nanti, to yang ada titiknya. Nah, kalau kita jadikan ujung lidah ini sebagai tumpuan, maka nanti akan berpindah makhraj menjadi huruf dha, to yang ada titiknya. Nah, itu perbedaannya antara to dan juga dha dan juga huruf dhad. Ya, perbedaannya ada di makhraj. Ya, perbedaan ada di makhraj. Kemudian huruf dhad ini memiliki sifat istitolah, memanjang, ya, dari sini sampai ke sini, ya, memanjang dia. Nah, itu kira-kira pembahasan ringkas terkait makhraj huruf dhad. Untuk detailnya, insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan sifatul huruf. Ya, intinya di sini yang perlu teman-teman ketahui, ya, ketika misalnya ditanya dari mana huruf dhad ini keluar, maka teman-teman udah bisa menjawabnya. Dia keluar dari sisi lidah, ya, dari sisi lidah. Kalau dikatakan sisi berarti pinggir. Ya, mau kanan, kiri silahkan. Bertemu dengan apa? Dinding dalam gigi geraham atas. Ya, sisi lidah bertemu dengan dinding dalam gigi geraham atas. Ya, ini yang ditekan, bagian depan ini yang menempel saja dan tidak ditekan
juga tidak dijadikan sebagai tumpuan. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.